Ini adalah handheld terbaik nomor satu di dunia. Ya, itu kalau katanya Asus ya. Tapi bener gak sih apa yang mereka ngomong di, ya sesuai tagline-nya ya, buat si Asus ROG Xbox Ally X. Ya, namanya panjang banget sebenarnya ya. Ya, ini merupakan adalah kolaborasi antara Xbox dengan si Asus itu sendiri ya, untuk menciptakan konsol atau handheld PC yang ada di tangan gue saat ini. Gue udah pakai ini sekitar 1 bulan dan sebenarnya pengalaman gue sangat-sangat menyenangkan. Ini adalah salah satu handheld yang punya controller dengan, ya bukan controller, maksudnya gripnya itu paling mantep di sini. Gue pakai ini sangat nyaman dan gak ada keluhan sama sekali selama gue pakai. Dan performanya udah pasti kenceng ya, apalagi dia udah pakai Ryzen Z2 AI Extreme. Iya betul, ini ada perbedaannya dengan yang Z2 Extreme biasa, dia punya 50 NPU tops ya kalau nggak salah buat processing AI-nya. Yang jujur sebenarnya gue nggak tahu apakah ini berpengaruh atau nggak untuk si efisiensi baterai atau secara performa dengan adanya AI ini. Ya, gue ngomong efisiensi baterai karena di ROG Xbox Ally X ini baterainya sangat awet. Tapi memang ada salah satu beberapa keluhan, bukan keluhan sih, lebih ke apa yang gue harapkan peningkatannya dibanding si ROG Ally yang lama ya. Nah, nih bisa dilihat sendiri ya, ini ROG Ally yang versi awal, dan gue masih pakai sampai sekarang. Sebenarnya gue sangat suka pakai ini juga. Yang keluhan gue cuma memang di masalah baterai sama performance-nya sebenarnya masih oke lah. Tapi baterainya yang di Ally putih ini sangat-sangat kurang awet ya. Nah, terus mungkin jadi pertanyaan buat kalian, apakah worth it untuk upgrade dari Z1 Extreme ataupun pakai ROG Ally biasa ke si ROG Xbox Ally X ini nih? Kita langsung aja bahas di video reviewnya ini ya. Gue Kelvin dari Teknogeek, dan ini adalah review dari ROG Xbox Ally X. Oke, kita mulai dari layarnya. Layarnya sendiri 7 inch Full HD pakai IPS, untuk max brightness-nya bisa sampai 500 nits. Ini dia rasionya di 16:9 dan udah 120 Hz VRR pastinya. Dan ini juga udah pakai proteksi di Corning Gorilla Glass Victus ya. Dan itu dia juga ada anti reflection nih, yang kalau kena cahaya itu lebih minim pantulan ya, walaupun masih kelihatan ya kalau kayak gini. Tapi ini jauh sangat lebih minim dibandingkan pakai ROG Ally yang biasa ya. Karena pas pakai ROG Ally biasa gue sangat berasa banget pantulan kalau kena cahaya nih. Nah, untuk masalah warna dan lain-lain, untuk di ROG Xbox Ally X ini sebenarnya gue sangat suka ya. Ini dia udah kontras banget, warnanya bagus sih menurut gue. Bahkan gue bandingin sama Legend Go 2 aja, itu warnanya mungkin 11-12 ya, walaupun itu memang OLED ya. Tapi ini warnanya nggak kalah jauh menarik. Nah, sebenarnya ada yang bikin gue kecewa, yaitu adalah ini sebenarnya layarnya dibandingkan sama ROG Ally yang biasa itu sangat-sangat mirip. Ukurannya di 7 inch ya, nih bisa dilihat ya. Itu sebenarnya hampir nggak ada bedanya nih. Ini yang membuat gue kecewa karena gue berharap dia tuh sebenarnya ada upgrade di bagian layarnya ya. Karena kalau kayak gini kan sebenarnya nggak terlalu beda jauh secara gue lihat sekilas sih nggak ada beda jauh, kecuali di bagian bodinya ini ya yang beda pastinya karena grip ini lebih enak nih. Tapi kalau masalah layar jujur ini hampir sangat-sangat mirip. By the way, yang di sini gue udah pakai anti reflektifnya kan, jadi kayak gini nih. Tapi ini jujur kalau untuk kualitas layar ya artinya udah bagus dari sebelumnya. Nah, gue berharap tuh minimal upgrade lah kayak di Steam Deck OLED nih. Kalau Steam Deck OLED kan dia udah 7,4 inch yang layarnya lebih lebar. Memang ini masih SD. Tapi gue berharap juga waktu kemarin dia rilis ROG Xbox Ally X ini ada peningkatan di bagian layarnya lah. Ini yang menurut gue sangat disayangkan, yang harusnya dia bisa memanfaatkan maksimal untuk upgrade di bagian layar ya, bukan sekedar taruh logo Xbox. Nah, kita bahas chipsetnya sendiri. Dia pakai Ryzen Z2 AI Extreme ya, betul. Ini perbedaannya dibandingkan Legend Go 2 adalah dia pakai AI di sini, yang artinya dia punya kalau nggak salah 50 NPU ya, yang untuk gunanya pakai AI sih. Walaupun sebenarnya gue nggak ketemu case-nya di sini tuh pakai buat apa ya. Mungkin itu sekedar gimmick, atau mungkin kalau kalian tahu AI-nya itu gunanya buat apa, boleh komentar di bawah ya. Apakah ini berpengaruh ke efisiensi baterai dan lain-lainnya. Tapi kalau ditanya perbedaannya dibandingkan Z1 Extreme itu sejauh apa sih? Ya, gue udah jelasin di Legend Go 2 ya. Sebenarnya ini bukan major leap dibandingkan si Z1 Extreme yang biasa ya. Yang merupakan peningkatan drastis adalah di efisiensi baterai nih. Karena gue sebelum pakai ROG Ally yang putih, ini perbedaannya adalah di silent mode ini sekarang setara sama di performance-nya ROG Ally yang biasa ataupun di Z1 Extreme ini ya. Jadi memang gue udah pakai ini, efisiensi baterainya sangat-sangat mantep. Bahkan ini gue main di silent mode ini sangat-sangat lancar ya. Nah, bisa dilihat ya, ini gue kasih lihat sekilas kalau main silent di sini aja bahkan Octopath Traveler bisa dapet di 60 sampai 70 fps. Gila nggak tuh? Karena sebelumnya di silent mode ROG Ally atau di Z1 Extreme itu nggak mungkin kalau untuk mainin sekencang ini di silent mode. Jadi ini merupakan peningkatan besar, dan nanti gue akan bahas detailnya lagi ya pas di bagian bahas tentang performance-nya situs
sendiri. Nah, lanjut ke RAM dan storage-nya. Kalau untuk RAM-nya sendiri bisa dilihat ya, dia udah 24 GB, LPDDR5X, dan dia 8000 mHz ya. Untuk storage-nya sendiri dia 1 TB, di sini dia pakai Samsung yang sebenarnya kecepatannya udah pasti kenceng ya. Gua nggak bakal tes Crystal di Smart dan lain-lainnya karena udah banyak juga yang tes kayak gue udah terlambat juga ya. Tapi kalau secara performa pakai buat install, buat pun yang lain-lain itu nggak ada masalah sama sekali. Untuk storage-nya sini gue udah hampir full ya karena gue udah install banyak game juga di sini. Nah, untuk ganti VRAM-nya sendiri termasuk gampang ya karena di Armoury Crate-nya itu udah bisa langsung ganti nih di GPU setting-nya. Kita tinggal ganti mau sampai maksimal itu di 16, tapi kalau gue sendiri pun pakai di 8 itu udah sangat-sangat optimal ya di sini. Jadi nggak ada masalah sama sekali untuk ganti VRAM ataupun apapun di sini itu gampang banget. Ini dari ROG Ally yang putih pun udah bisa kayak gini. Oke, kita mulai bahas desainnya sendiri ya. Kalau untuk masalah dimensi, ini dia di 20,08 cm kali 12,15 cm sama kali 5,07 sih untuk ketebalannya. Ini termasuk sangat-sangat enteng ya, karena beratnya sendiri juga di 715 gram. Jujur selama pengalaman pakai ini sangat-sangat nyaman. Ini dibandingkan sama si ROG Ally yang putih, ini jauh banget. Ini kan gue mesti pakai casing nih buat dia gripnya lebih enak. Kalau nggak sebenarnya sangat-sangat tidak ergonomis. Nah, di sini dari bawaannya aja udah enak. Memang yang bikin kelemahannya atau kekurangannya kali ya, desainnya jadi terlihat sangat-sangat aneh. Walaupun sangat aneh ini dipegang ini sangat-sangat enak karena dia menyerupai controller biasa nih di bagian sampingnya ya. Jadi menurut gua secara desain ini mantap, nggak ada perbedaan. Dan untuk bagian belakangnya sekilas nih kayak gini aja ya. Ini sebenarnya juga sangat mirip sama ROG Ally yang putih nih. Ini mirip banget masalah desain yang nyampingnya ini nih, ada garis kayak gini. Untuk makronya sendiri dia lebih kecil ya. Kalau yang dulu gede banget nih. Kalau ini lebih kecil jauh. Tapi kalau untuk masalah kayak kipas, untuk masalah ini sangat-sangat mirip dibandingkan sama yang ROG Ally lama nih. Untuk desainnya sekilas kalian bisa lihat ya, ini dia kayak ada model titik-titik itu, bukan titik-titik sih. Nah, sebenarnya kalau kalian lebih detail, ini ada tulisan ROG Xbox yang berulang ya. Gua nggak tahu kalian bisa lihat atau nggak. Jadi ini desainnya sebenarnya ada desain nih, bukan cuma sekedar kayak kotak-kotak atau titik-titik itu. Dan di bagian sampingnya di sini ada logo ROG-nya ya. Di bagian sisi atas juga exhaust point-nya ada di sini ada 2. Dan tentu peningkatan lainnya adalah SD card-nya udah dipindah ya. Karena kalau yang di ROG Ally lama, SD card-nya tuh deket sama exhaust fan yang di sini nih. Ini bikin ini cepet rusak. Bahkan punya gue udah rusak sekarang karena gue sering main di turbo mode juga ya, sambil dicolok. Nah, itu bikinnya cepet mati. Kalau yang di sini udah nggak ada masalah sama sekali. Untuk masalah penempatan tombolnya juga udah termasuk enak. Di sini ada tombol volumenya. Di sini ada USB-nya di sini juga, nanti gue akan bahas habis ini ya. Terus untuk power button-nya juga masih ada yang tentunya gabung sama fingerprint ya. Dan kalau untuk masalah kecepatan bukanya ini udah cepet nih. Kita langsung pencet. Nah, sama pencetnya bener ini cepet ya. Nggak ada masalah sama sekali di sini. Nah, sekalian lagi kita bahas tentang konektivitas ya. Untuk konektivitasnya di bagian atasnya sini ada 2 USB Type-C ya. Yang paling ujung ini dia yang 4,0, yang sini 3,2. Jadi yang 4,0 ini udah pasti bisa dukung sama eGPU ya, kalau kalian mau tambahin si eGPU-nya itu sendiri. Di sini ada audio jack kalau kalian mau pakai headset, lalu ada power button barusan gue jelasin. Ini dia juga udah pakai Wi-Fi 6E sama Bluetooth-nya udah 5,4 ya. Yang pastinya ini memang belum Wi-Fi 7, tapi kalau di Indonesia itu Wi-Fi 6 juga udah lebih dari cukup ya. Internet di Indonesia juga tidak sekencang itu. Nah, untuk gripnya sendiri juga dia sama ya. Di sini dia ada tombol ada corak ya, corak ROG yang berulang ya. Nggak tahu nih kok kelihatan atau nggak ya buat kalian. Tapi kira-kira kayak gitu. Jadi untuk kiri kanan ini dia ada corak untuk tulisannya ROG sama kayak yang depan ya. Bedanya yang depan itu ada tulisan Xbox nih. Nah, kalau untuk analognya sendiri, sayang sekali dia belum Hall effect nih dari yang gue baca di websitenya ROG ya. Dia cuma bilang full size analog nih. Dan di sini juga ada LED-nya di masing-masing ini yang tentunya bisa diatur ya. Kalau untuk pengaturan warna dan lain-lain ya itu normal lah ya dari ROG Ally sebelumnya. Nah, kalau untuk tombol di sini ada satu tombol tambahan baru ya. Di sini gunanya untuk sebagai Xbox button dan dia bisa munculin si kalau nggak salah game bar ya namanya ya, Xbox game bar. Di sini kalian bisa lihat recent apps-nya, ada juga kalau kalian mau buka. Dan yang menariknya adalah tombol satu lagi di sini kan biasanya buat buka Armoury Crate. Sekarang Armoury Crate-nya udah integrated sama Xbox Game Bar ya. Ini sebuah catatan kalau Armoury Crate yang di sini tuh sebenarnya udah berlaku juga untuk di ROG Ally biasa ya. Jadi ini bukan eksklusif di si Z2 Extreme atau si ROG Xbox Ally X ini ya. Yang tentunya kita bisa ngatur TDP dan lain-lain di sini udah cukup enak ya. Nanti gua akan bahas lagi untuk masalah software-nya. Lalu di sini juga ada
ada tombol select kayak biasa, dan kalau untuk bagian samping sini ada tombol untuk buka library, ataupun dia by default akan buka si library Xbox ya. Kita bisa ganti lagi sih sebenarnya tombol di sini. Dan di sini ada tombol start ya. Nah, salah satu hal yang gue sebal adalah dia menukar tombol library sama tombol start ini. Gue sangat sering ketuker pencet ini ya, karena muscle memory gue di ROG Ally biasa bisa dilihat tuh. No, ini ketuker kan? Gue nggak tahu kenapa mereka mengubah tombol ini. Ini sangat cembelin kalau menurut gue. Tapi sebenarnya lama-lama terbiasa kok. Tapi walaupun terbiasa, gue lebih sering pencet ke salah pencet yang lebih tepatnya. Karena kalau kayak gini kan, kalau mau pencet start tuh agak nekuk ya kan. Kalau kita lurus gini lebih enak. Nah, itu secara natural sebenarnya gue lebih terbiasa kalau ini sebenarnya di atas ya. Gue nggak tahu kenapa mereka mengubah desain itu ya. Nah, untuk tombolnya sendiri di sini dia polos aja nih, warna agak coklat sama agak putih. Ini gue cukup kecewa ya, karena nggak tahu kenapa mereka bikin polos. Di yang versi lama bisa dilihat ya, warnanya lebih warna-warni tuh. Lebih cakep kan, gue lebih suka kayak begini tombolnya. Gue nggak tahu kenapa mereka ngehilangin si ciri khasnya si yang dari ROG Ally lama ya. Nah, untuk analognya sama lah ya, kayak begini. Nah, secara desain itu ya simple. Memang secara pemegangan grip ini udah enak banget. Gue nggak ada masalah sama sekali. Ini sangat-sangat nyaman untuk dipakai. Lalu untuk speakernya, dia ada dua di sini yang speakernya menurut gue sangat-sangat bagus. Nanti gue akan kasih lihat contoh sound testnya ya. Nah, untuk baterainya sendiri, baterainya ini udah pasti upgrade gede ya. Kalau nggak salah ini udah mirip sama ROG Ally X yang biasa di 80 Wh. Dan ini bisa awet sesuai nanti yang gue akan jelasin abis ini ya. Tapi gue akan kasih tahu spoiler dikit ya. Baterainya itu bisa awet hampir 7 dan 8 jam. Itu kalau main game enteng. Mantep banget kalau menurut gua. Dan kalau kalian main game berat pun bahkan ini bisa awet sekitar 3 jam lebih. Yang menurut gua lebih dari cukup lah ya. Karena kan kalian pakai ini pasti untuk lagi nunggu seseorang atau lagi di cafe. 3 jam itu udah lebih dari cukup dan kalian tinggal colokin aja sebenarnya kalau kalian nggak mau baterainya cepat habis. Nah, untuk charging kepenuhnya, gua charge dari 9% menuju 99% itu butuh waktu 1 jam 40 menit. Ya, ini pakai charger 65 watt ya, karena di sini dia cuma support 65 watt aja, beda sama yang si Legend Go 2 kalau nggak salah dia bisa support sampai 100 watt. Nah, sekarang kita bahas masalah softwarenya. Betul, karena di sini dia kerja sama Xbox, dia udah ada namanya Xbox Full Screen Experience nih. Yang ini gunanya tentu untuk bikin dia bisa ngurangin background prosesnya dari Windows itu sendiri ya, karena kan banyak banget bloatware. Nah, di sini udah sangat-sangat di-reduce dan ini memang gua sangat merasakan ini lebih smooth ya. Jadi memang background proses ini sangat berpengaruh. Nah, memang kalau untuk full screen experience ini nantinya akan dirilis di konsol-konsol lain nih. Sebenarnya gua udah coba di Legend Go 2, tapi itu belum seoptimal di sini ya. Kalau di Legend Go 2 itu caranya diakalin sih biar dia bisa muncul si Xbox Full Screen Experience. Tapi entah kenapa gue merasa nggak seoptimal di ROG ini. Mungkin karena kerjasama juga kali ya. Nah, by default itu kita akan buka langsung si aplikasi Xbox-nya ya. Yang sekarang aplikasi Xbox-nya ini udah integrate sama Steam dan ataupun platform-platform lain ya. Kayak Epic Games pun juga udah bisa nih. Kayak HSR kan udah masuk nih. Dan di sini dia langsung auto baca semua game. Dan kalau kalian mau buka ya tinggal langsung pencet aja di sini untuk ngebuka gamenya. Nanti dia bakal otomatis juga buka sistemnya ya. Xbox ini kan ini dia udah ada tombol dedicated. Nah, ini ada game bar-nya. Untuk game bar-nya juga sekarang jauh lebih smooth ya. Walaupun ini gua kasih tahu kalau ini ada di semua, mau di PC pun juga sama sekarang juga udah lebih smooth jauh. Tapi memang perbedaannya adalah command center di Armoury Crate-nya ini udah integrated sama si Xbox Game Bar. Jadi kalau kita mau ganti operating mode sangat-sangat mudah di sini ya. Mau dari silent, performance, turbo, ataupun kalau custom itu seharusnya bisa ya. Tapi gua nggak tahu kenapa di sini tombolnya hilang. Kayaknya ini mesti di dalam aplikasi si Armoury Crate ya. Untuk ganti resolusi juga bisa, ada FPS limiter dan ada tombol-tombol yang ini mirip banget sama si Armoury Crate yang bisa kita set nih di sini. Kalau kita mau tambahin ataupun mau ngurangin ya. Di sini juga ada kita bisa kasih lihat ya. Ada real time monitornya juga mau langsung di dedicated kayak satu bar gitu ataupun mau cuman segini. Terus di sini juga kita bisa tambahin tombol-tombol lainnya. Nah, ini ya sekilas gitu. Nah, di sini ada operating mode yang kita bisa ganti nih sama kayak di bagian Armoury Crate itu. Nah, ini untuk manual ya. Kalau manualnya itu kita belum apply, dia nggak bakal muncul di sini nih. Nah, kalau udah muncul sebenarnya enak nih. Kalian bisa ganti manual mode-nya langsung dari sini. Ini enak banget ya, tadi belum muncul lah kayaknya waktu
ke update dia hilang sih, waktu sebelumnya soalnya ada. Dan kalau untuk masalah sleep nggak usah diraguin, ini di ROG Ally yang biasa pun juga sebenarnya sleepnya udah mantap banget. Kalau kita sleepin buat main game dan kita lanjutin lagi, dia akan lanjut, tidak akan nge-crash gamenya ya. Ini udah di-improve di Armoury Crate atau di software Asus, itu sangat mantap banget. Jadi memang kalau kita mau main, misalkan kalian mau pergi mendadak, kalian sleep aja, nanti nyalain lagi, di sini udah hampir gak ada masalah. Paling cuma butuh waktu untuk koneksi controllernya ini ya, karena dia butuh waktu mungkin sekitar 5 detikan untuk nanti dia bisa kebaca lagi. Dan yang paling penting salah satu lagi adalah baterai care. Di sini ada baterai care mode yang tentunya dia akan nge-reduce sampai 80% ya untuk nge-charge-nya. Ini gue sering banget pakai untuk bukan menghemat sih, untuk bikin baterainya lebih tahan lama ya. Dan salah satu hal yang paling gue suka di sini adalah instant full charge mode. Kenapa ini gue sangat suka? Misalkan kalian mau pergi, kalian tinggal nyalainnya ini ke on, nanti dia selama 24 jam ke depan kalian bisa charge sampai 100%. Ini enak banget, yang artinya kalau nanti misalkan kalian udah balik ke rumah, ini dia bakal mati lagi yang akan defaultnya balik ke 80%. Jadi kalian nggak perlu setting manual lagi. Nah, gue akan bahas sedikit tentang dia kolaborasi sama Xbox ini ya, yang sebenarnya menurut gue hanya sebuah gimmick. Gue nggak merasa Xbox ada berperan banyak di sini, karena kenapa? Xbox Full Screen Experience yang memang seharusnya eksklusif nggak eksklusif juga sih, tapi yang pertama kali keluar di sini itu sekarang udah keluar di banyak konsol lain nih, bahkan di kalau nggak salah YouTube-nya Xbox sendiri dia udah ngumumin nih kalau Xbox Full Screen Experience sudah tersedia di semua handheld. Yang nantinya gue akan coba juga ke ROG Ally lama dan Legend Go 2 gue juga ya. Jadi ya gitulah, kalau Xbox di sini hanya taruh nama aja biar dia punya kesan di handheld PC kali ya. Nah, sekarang masalah gaming performance yang pasti kalian paling tunggu ya, gue yakin pasti banyak juga yang skip ke sini. Di sini gue masing-masing game akan menjelaskan selama di silent, performance, dan juga turbo. Kalau game yang nggak support silent, gue nggak akan mainin di silent, dan kalau game yang udah cukup main di silent ataupun performance, gue nggak bakal tes di turbo. Tapi gue akan kasih tahu secara singkat kalau untuk baterai life sendiri ya. Kalau kita main di silent itu dia bisa bertahan sampai 7-8 jam untuk game enteng. Sedangkan kalau di performance itu mungkin sekitar 3 jaman, dan kalau turbo itu sekitar 2 jam kurang ataupun 2 jam lebih ya. Ini gue kasih tahu singkat aja buat kalau kalian penasaran itu setiap thermal mode-nya itu bisa bertahan sampai berapa ya. Oke, main Stardew Valley di silent mode udah pastinya ya, nggak perlu main di performance, dan ini sangat lancar di 60 fps. Bahkan powernya itu cuma berkurang berapa di 6 watt aja ya. Selama gue main 10 menit ini dia berkurangnya cuma 1% loh. 2%-nya itu kalau udah 10 menit lebih ya. Dan selama 1 jam itu dia berkurangnya cuma di sekitar 7-8% aja nih. Yang artinya kalian bisa main ini hampir 10 jam. Gila banget nggak tuh? Jadi memang kalau untuk silent mode di game-game enteng udah nggak ada masalah sama sekali. Lancar, nggak ada lag ataupun stutteringnya. Kayak contoh di Stardew Valley. Jadi buat kalian yang mau main tani seharian, nggak ada masalah di sini. Nah, kalau main silent mode di Coffee Talk itu juga udah lancar ya, tapi memang powernya lebih gede nih. Dia dapatnya di sekitar 9 watt sampai 10 watt. Yang kalau main 10 menit itu berkurangnya 2%. Kalau kita main 1 jam itu dia berkurangnya di sekitar 12%-an ya. Yang ini juga sebenarnya udah awet banget. 12% 1 jam tuh gila ya. Ini bisa kita mainin sampai 8 jam nih, non-stop. Memang mantep banget ya. Di Coffee Talk juga nggak ada masalah sama sekali. Nah, ini gue main Trails from Zero. Gue juga main di silent mode, dan ini wattage-nya berkurang di sekitar 12-an ya, 10-12. Ini udah lancar banget, nggak ada masalah sama sekali. Gue main di 30 menit berkurang baterainya 8%, yang artinya kalau sekitar 1 jam itu berkurang di sekitar 15-16% ya. Kalau dari full baterai itu dia bisa 7 jam lebih. Mini memang mantep banget silent mode-nya ya. Kalau kalian bingung kenapa ini lebih gede dibandingkan game-game sebelumnya, karena ini juga mainnya di 120 fps ya. Jadi memang ini expected untuk draw wattage-nya juga lebih gede nih. Oke, lanjut ke Octopath Traveler 2. Ya, di sini gue main silent mode juga udah lancar di 60-90 fps ya. Kalian bisa langsung lihat sendiri tuh. Dan kalau di battle pun juga dia nggak terlalu ngedrop jauh nih. Kita langsung battle aja kali ya. Nah, sama kisaran juga di sekitar 60-70-an sih normalnya biasa. Kalian bisa lihat ya. Nah, gimana kalau kita tingkatin di performance mode? Nah, di performance mode langsung dia naik ke 80-90 fps. Ini mantep banget, udah jelas ya. Nggak usah ditanya lagi. Dan gimana kalau kita tingkatin lagi ke turbo mode? Kalau di battle. Di turbo mode ini dia bisa sampai 100 fps, 110 bahkan. Udah mau nyampe 120 yang udah memaksimalin si
layarnya ROG ya yang sampai 120. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk main silent, performance dan turbo itu udah cukup lebih dari cukup. Ngomong apa sih barusan? Dan tentunya kalau masalah baterai di silent sendiri selama 10 menit itu berkurang 2%, yang artinya selama 1 jam itu bisa berkurang 8% ya. Ini udah tentu bisa awet sampai 7 jaman. Dan kalau performance mode 10 menit itu berkurang 5%. Kalau ini jelas ini makannya lumayan gede nih. Jadi dia sekitar 30% selama 1 jam ya. Kalau main performance mode kayaknya awetnya cuman di sekitar 3 jam lebih. Dan kalau kalian mau maksimalin atau misalkan main sambil charging juga enakan di turbo mode. Tapi kalau turbo mode pakai baterai, selama 10 menit itu berkurangnya 8%. Ini cukup gede banget sih. Jadi dia berkurang itu udah mau hampir 50% selama setengah jam ya, atau 48%-an. Kalau kita main di turbo mode ini, dia cuma bisa bertahan sampai 2 jam lebih aja kalau dari full. Saran gue sih main aja di silent mode. Di Octopath Traveler itu udah lebih dari cukup kok, 60 fps. Enak banget malahan. By the way, ini Octopath Traveler-nya gue tadi main di settingannya Highest ya, sama High. Kita main di tekstur resolusinya di medium aja udah lebih dari cukup ya. Tapi kalau sisanya udah Highest kok, gila nggak tuh. Nah, Honkai Star Rail, udah pasti nggak mungkin gue nggak main ini ya. Ini gue main di settingan silent mode, dan kalau silent mode itu dia dapatnya di sekitar 50-55 fps, tapi kalau memang lagi heavy skin nih, kayak contohnya nih, Castoris lagi nge-skill gitu, dia bisa drop sampai 40 ya. Tapi sebenarnya udah cukup nyaman kok, karena ini kan game turn based ya, jadi nggak perlu yang action gimana banget, dan setidaknya di silent mode ini dia nggak stuttering sih, jadi masih enak dilihat di mata ya. Dan kalau di performance mode-nya sendiri, ini baru bisa lebih lancar ya, dia bisa dapat di 56 sampai 60, dan kalau lagi heavy skin juga tetap masih drop sih di sekitar 45-an ya. Untuk silent sama performance, kalau setiap 10 menit itu silent itu berkurangnya di 5%, performance itu berkurangnya di 6% ya. Gua nggak tahu kenapa ini perbedaannya nggak jauh pas gua tes ya. Entah gua ada salah tes atau apa. Dan kalau kalian mau main lancar banget ya, tinggal naikin ke turbo. Tapi gue juga tidak main turbo ya, karena menurut gua silent dan performance itu udah lebih dari cukup. Nah, kita lanjut ke game lain ya. Kita main di Crisis Core yang udah main agak berat ya. Walaupun ini termasuk masih enteng nih. Ini gue main di silent mode dan dia bisa dapet di sekitar 60-an kalau lagi battle nih. Dan tapi kalau di indoors itu dia baru dapat 60 lebih ya. Tapi kalau lagi heavy scene ataupun lagi battle kadang bisa sampai 45-50. Tapi itu udah lebih dari cukup dan udah lancar banget. Dan kalau kita main di performance udah jelas ini lebih lancar ya. Kalau lagi di world gini dia dapet di sekitar 77 sampai 80 fps nih. Sedangkan kalau lagi battle barulah dia drop sampai ke 60-an ya. Dan kalau lagi turbo mode, kalau di world ataupun lagi scene yang nggak terlalu berat, itu kita bisa dapat di sekitar 80-an sampai 90 fps nih. Nih kalian bisa lihat kan 80-an kan. Ini tapi udah lebih dari cukup kok. Nah, kalau kita balikin lagi ke performance, barulah battle-nya dia cuman bisa di sekitar 50. Kadang kalau berat enggak sih, kalau berat 60-an sih, tapi kalau lagi enteng ini lihat ya. Ini cuma dapat di 70-an aja. Nggak cuman sih, udah lebih dari cukup ya. Nah, lanjut game yang udah lumayan berat nih. Di sini gue main Like a Dragon Pirate Yakuza. Ini game gratis yang didapat kalau kita pre-order kemarin ya, 100 pertama, dan kebetulan gue masih dapet nih. Kalau main di silent mode itu sebenarnya secara FPS sih kelihatannya 45 ya. Tapi ini sebenarnya gamenya kelihatan slow motion banget kalau di mata gue. Jadi ini sebenarnya nggak enak kalau kita main di silent ya. Jadi gue akan langsung main di performance aja untuk di sini, nggak terlalu banyak yang bisa gue tes. Dan kalau main di performance udah jelas FPS-nya enak banget nih. Ini gue main settingannya di settingan low ya nggak salah. Oh, gue main settingan di medium, dan di sini gue nyarain FSR di quality sama frame gain-nya nyala ya. Di sini udah cukup enak ya. Mungkin kalau kalian nggak mau nyalain frame gain karena takut delay ya bisa dimatiin aja. Kalau gue sih nyalain aja ya, karena ini bukan game kompetitif. Dan nih gue langsung kasih lihat kalau dia lagi battle itu kalau di performance mode masih bisa dapet di sekitar 70-an sebenarnya. Jadi ini masih termasuk game enteng ya. Tapi ya begitulah ya, kalian gamenya ngebug nih. Nah, battle-nya nge-stop. Nah, ini masih sangat lancar. Mungkin langsung gue switch aja ke turbo mode. Kalau di turbo mode udah jelas ini yang paling enak dimainin. Kalian bisa dapat hampir 100 fps ya. Bahkan lagi di battle pun bisa dapat di 110-an kadang. Kalau untuk masalah baterai sendiri di performance mode ini, main 10 menit ini berkurangnya di 5%. Dan turbo mode berkurangnya di 8% ya.
Yang artinya kalau main setengah 1 jam itu di performance mode itu berkurangnya sampai 30%, yang bisa main 3 jam lebih. Kayak ini untuk baterai udah mirip-mirip lah ya sama game lain kalau di performance mode. Dan turbo mode juga sama nih, cuma bisa bertahan sekitar 2 jam lebih kalau kita mainin dari full baterai. Nah, lanjut main Cyberpunk ya. Udah jelas Cyberpunk di sini udah nyaman kalau mainnya di performance ya. Gua nggak menyarankan kalian main di silent mode karena udah nggak playable kalau silent mode. Dan di sini kita bisa lihat ya, di performance mode ini kalau gue pakai frame gain dan juga di settingan handheld ini ya. Nih, ini gue pakai FSR 3.0 dan udah pakai frame gain, di quality-nya ini balance ya. Ini gue pakai settingan handheld defaultnya dan matiin motion blur. Ini udah lancar banget di 60 fps. Ya 60 fps menurut kalian lancar lah ya harusnya. Walaupun memang pakai frame gain ya. Ini kalau kita mainin baterainya berkurang 6%, dan kalau ini kalau lagi heavy scene itu dia kadang drop ke 45 sampai 55 nih. Nah, kadang kalau lagi banyak kendaraan dia berkurang di 50-an ya. Ini gue pakai crowd density-nya di medium. Sedangkan kalau kita tingkatkan di turbo, barulah dia lebih enak lagi karena dia udah dapet di sekitar 70 fps nih. Ini enak banget di mata dimainin ya. Kalau kalian lihat dari recording juga harusnya ini enak banget. Bahkan dia bisa dapat sampai 80 fps-an nih. Kalau lagi banyak battle ataupun lain-lain, barulah dia berkurang di sekitar 65 sampai 70-an ya. Tapi gue nggak pernah lihat dia dengan drop sampai di bawah 60 sih kalau main di turbo mode. Dan kalau untuk baterainya sendiri selama 10 menit ini dia berkurangnya 8% ya. Ya, berarti ini udah mirip-mirip banget sama yang di Crisis Core juga. Kalau main di performance mode full itu bisa sampai 2,5 jaman mungkin. Dan kalau di turbo mode itu dia bisa sampai 1 jam, 2 jam kurang ataupun 1 jam kurang ya, tergantung lagi kondisi lagi suhunya kayak gimana ya. Dan raja terakhir dari game berat ya. Kenapa gue bilang raja terakhir? Karena ini game sangat nge-lag dan berat banget ya. Final Fantasy 7 Rebirth. Di sini kalau main di performance mode bahkan dia cuma bisa dapat di sekitar 30-an ya. Ini berat banget sih. Ini di battle juga dapetnya seginian. Kalau lagi battle kan soalnya nggak banyak scene kayak gini. Ini dapat tetap 30-an, ini mirip banget pas lagi battle. Tapi kalau misalkan lagi di dalam ruangan, sebenarnya dia bisa dapat di sekitar 40-an ya. Tapi ini memang setidaknya adalah dia nggak stuttering sih. Karena kalau main di Z1 Extreme tuh stutteringnya lumayan parah. Dan di sini gue udah nggak merasakan stuttering ya, cuma memang FPS-nya cuma di 30-an aja ya. Yang sebenarnya udah lebih dari cukup ya. Kalian bisa lihat ya, grafiknya itu udah mantep banget. Ini gue main settingannya di, nih kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Gue main di settingannya itu di kombinasi low sama high sih. Gue high-nya di karakter model sama untuk texture resolution-nya di medium ya. Dan dynamic scaling-nya ini gue naikin nih. Ini default-nya cuma 50 dan di sini gue naikin ke 66 ya, biar dia dapat grafik yang lebih bagus. Dan gimana kalau kita main di turbo mode? Kalau di turbo mode baru dialah lebih lancar. Nah, dapat di sekitar 45 sampai 50 fps. Ini sweet spot-nya sih. Memang baterainya akan tentu lebih boros ya sama kayak sebelumnya, tapi ini jauh lebih enak. Atau kalau kalian main sambil charging ya, charging lah ya, lebih enak. Kalau kita mainin di maksimum udah jelas lancar ya. Main Final Fantasy 7 Rebirth, game yang sangat tidak optimized dari Square Enix. Tolonglah Square Enix. Nah, lanjut masalah bahas kipas ya. Kalau kipas di sini sangat-sangat hampir gak ada suara. Gak ada suara kan? Sekarang kita ganti ke performance nih. Bahkan di performance pun juga hampir gak ada suara loh. Lo nggak. Lanjut ke turbo mode. Nah, kalau di game-game enteng kayaknya nggak terlalu gede, nanti gua akan ganti. Tapi turbo mode kalau di game-game Octopath Traveler 2, gila, adem banget sih ini. Kipasnya masih adem juga ya ternyata. Pas tadi gue tes sebelumnya di Octopath Traveler kan nggak ada suara, tapi memang ini juga nggak ada suara loh. Memang mantep sih ini. Kalau masalah kipas menurut gue ROG GG banget. Nah, untuk paket penjualannya sendiri udah jelas dia punya sih konsol itu sendiri. Di boxnya ini sebenarnya masih sangat mirip dengan ROG Ally yang X biasa, itu juga kayaknya mirip, warnanya hitam juga. Sama ROG Ally putih secara desain itu mirip banget. Dan dia punya charger 65 watt yang gua tidak pakai. Kenapa gua tidak pakai? Chargernya kegedean. Dan gua lebih suka pakai charger lain yang bisa dipakai buat charge handphone ataupun device lain ya. Tapi buat kalian yang memang nggak punya charger 65 watt ya pakai aja yang bawaan itu udah oke banget kok. Nah, untuk harganya sendiri dia officialnya itu di 14.999.000 dan di dalamnya itu udah ada Xbox Game Pass selama 3 bulan ya. Untuk garansinya sendiri kalau Asus itu dia dapat 2 tahun nih, sama kayak yang Ally putih dulu. Jadi
udah nggak perlu khawatir kalau masalah garansi karena di cover udah cukup lama. Nah, untuk pengalaman perbedaannya antara ROG Ally Xbox X sama yang si Z1 Extreme ataupun yang putih nih yang biasa, itu sebenarnya perbedaannya hanya di masalah baterai sama grip ya. Yang tentu gripnya ini jauh lebih enak di sini yang mungkin gue udah bahas juga tadi di bagian sebelumnya. Dan kalau selain dari itu adalah penempatan SD card yang udah diimprove ya. Memang di ROG Ally X sebenarnya udah diimprove di situ ya, tapi gue hanya kasih tau info kalau di ROG Ally yang putih itu dia kan taruhnya di deket sama exhaust fan nih di sini nih, yang sekarang udah jebol punya gua karena gua mainin di turbo dan dia kepanasan. Sedangkan di sini udah nggak perlu khawatir karena ini juga udah mirip sama si ROG Ally X yang udah dipindahin sih. Perbedaannya hanya minor aja selain dari masalah grip. Dan karena gue bilang perbedaan minor, ini adalah salah satu yang membuat gue bilang kalau Asus di sini sangat malas untuk upgrade ya. Karena ya dia cuma upgrade secara grip, secara performa, tapi kalau secara tampilan kan kalau kalian sekilas kan di bagian depan ini hampir mirip banget ya. Memang ada perbedaan tombol sama grip, tapi sebenarnya secara bahasa desain hampir tidak terlalu ada peningkatan atau perbedaan jauh. Bahkan layarnya aja sama di 7 inch. Oke, jadi itu aja review dari ROG Xbox Ally X. Di sini menurut gua sangat suka ya. Ini adalah bisa dibilang sudah termasuk kayak handheld ya. Apalagi sleep mode-nya yang udah mantep, gripnya yang jauh lebih enak, dan di kita megang ini mantep banget ya. Beratnya juga termasuk nggak terlalu berat di 700 graman. Dan karena punya gripnya oke, kita megangnya oke juga. Dan kalau untuk performanya juga udah mantep nih. Emang sebenarnya bukan major leap, tapi yang di sini gue paling suka adalah dia di efisiensi baterainya ya. Hampir semua game bisa main di silent ya. Tadi gue udah jelasin juga di gaming performance-nya. Ini memang sangat-sangat mantep dan gue suka banget di sini. Lalu udah pasti karena dia Asus ini punya software update yang sangat mantap ya. Nah, ini sering banget gue dapet update software firmware-nya itu sering banget. Kayaknya mungkin sekitar sebulan sekali kadang ada ya. Dia nge-improve selalu dan bikin dia jadi mantap. Ini bukan cuma buat ROG Xbox Ally X saja ya. Bahkan di ROG Ally putih pun juga sering banget update-nya, sampai sekarang pun masih ada update. Nah, kesimpulannya adalah, perlukah kalian upgrade dari konsol Z1 Extreme kalian? Kalau menurut gua, kalau kalian cari performa yang jauh, menurut gua belum saatnya kalian upgrade. Di Z2 Extreme ini perbedaannya hanya di efisiensi baterai ya. Jadi kalau kalian mencari performance yang peningkatannya signifikan gitu, kayak misalkan 50% ataupun sampai 2 kali, belum. Ini belum sampai. Tapi kalau kalian oke dengan performa meningkatnya 30%, kalian boleh ambil ini lirik, dan yang paling utama adalah efisiensi baterai yang dimana kalian bisa main hampir semuanya di silent mode nih. Ini bahkan kalian bisa main hampir 10 jam kalau untuk game-game tertentu. Jadi itu yang membuat gue sangat seneng banget ya, karena ini memang kayak handheld, awet banget baterainya. Biasa kan kalau PC handheld yang sebelum-sebelumnya kayak ROG Ally lama ini, baterainya sangat-sangat parah lah ya, 1 jaman udah habis nih kalau kita main di turbo mode. Jadi itu aja review dari ROG Xbox Ally X. Gua Kelvin dari Tektogi. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like. Kalau nggak suka, boleh dislike. Dan kita ketemu lagi di video review berikutnya ya. Bye. Mantap kan? Nah, ini baru handheld.